Lingkungan dalam ekonomi politik global. Terdapat dua aspek integrasi kepedulian lingkungan di dalam ekonomi politik internasional. Pertama, sejumlah masalah lingkungan berdampak pada ekonomi politik global dan dibutuhkan beberapa kesepakatan untuk mengatasi masalah ini. Kedua, perubahan lingkungan global terkait erat dengan sistem produksi, distribusi, dan konsumsi nasional dan internasional juga. Aspek terpenting dalam peningkatan globalisasi mengacu dari hubungan yang kompleks namun dekat antara generasi masalah lingkungan, cara kerja ekonomi dunia yang terglobalisasi secara efektif. Pendekatan dalam masalah lingkungan. Perubahan fisik seperti polusi atmosfer, penipisan ozon, perubahan iklim, polusi laut, hilangnya keanekaragaman hayati, aktivitas pengembangan seperti produksi energi dan penggunaan pariwisata, produk pertanian, aspek kondisi. Kesejahteraan manusia seperti pertumbuhan penduduk, kesehatan, dan keamanan. Klasifikasi yang berbeda dapat dibedakan antara lain masalah yang timbul langsung dari aktivitas manusia di lahan langsung, misalnya penggundulan hutan, erosi tanah bagian atas, dan kegagalan daerah aliran sungai. Masalah yang timbul sebagai akibat tidak langsung dari pemerasan, contoh gas rumah kaca, gas perusak ozon, kontaminasi nuklir, dan lingkungan. 5 ciri umum isu lingkungan global dan IPE. 1. Degradasi lingkungan bersifat global dalam arti mempengaruhi semua orang dan hanya dapat dikelola secara efektif melalui kerjasama global. 2. Degradasi lingkungan dapat memperburuk ketegangan intra dan antar negara bagian. 3. Ada hubungan yang kompleks antara lingkungan dan ekonomi global. 4. Isu lingkungan dibedakan oleh ketidakpastian, artinya tidak ada jaminan bahwa suatu saat di masa depan sumber daya alam terbatas digantikan oleh teknologi. 5. Irreversibilitas adalah ciri utama politik lingkungan. Misalnya sekali suatu spesies punah, mustahil untuk memunculkannya kembali. Perspektif ekonomi politik global dalam isu lingkungan global. Pertama, menurut pendekatan ekonomi realisme atau nasionalisme. Sebuah negara ingin melakukan kerjasama dalam bidang lingkungan hanya karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu dari negara tersebut. Maka dari itu, perspektif ini tidak percaya adanya kerjasama yang luas dalam bidang lingkungan. Selama unsur kekuasaan dibentuk melalui praktik-praktik yang merusak lingkungan, pembangunan berkelanjutan akan tetap menjadi cita-cita dan bukan kenyataan. Yang kedua ada menurut perspektif liberal. Menurut perspektif liberal, isu lingkungan ini ada karena munculnya ketergantungan sehingga muncul kepentingan yang sama. Aktor dalam isu lingkungan juga banyak dari aktor non-negara seperti LSM, perusahaan, dan organisasi antar pemerintah. Liberal menunjukkan bagaimana saling ketergantungan menciptakan ikatan kepentingan bersama. Degradasi lingkungan muncul karena kegagalan pasar, khususnya tidak adanya mekanisme untuk memberikan penilaian yang tepat untuk sumber daya alam. Dan yang terakhir, menurut perspektif radikal atau neo-marxisme. Negosiasi isu lingkungan ada karena dalam kekuasaan internasional ada sistem hierarki di mana kepentingan negara-negara maju dan terbelakangnya negara-negara berkembang. Rezim kapitalis maupun sosialis gagal melindungi lingkungan. Kegagalan untuk mengimplikasikan strategi pembangunan sosialis dalam degradasi lingkungan muncul dari keterikatan yang berkelanjutan pada pertumbuhan ekonomi dan kegagalan untuk mengenali batas-batas ekologis terhadap pertumbuhan. Kekurangan perspektif ekonomi politik global dalam isu lingkungan global. Ketiga perspektif ini memiliki kekurangan dalam berkontribusi di isu lingkungan. Realis lebih mementingkan negara dan kepentingannya dalam kekuasaan. Kemudian liberal lebih mementingkan kekuasaan dalam membentuk institusi. Kedua perspektif ini kurang mempertimbangkan ketidaksetaraan struktural, sedangkan neo-marxisme atau radikal meremehkan pentingnya aktor internasional. 3 perspektif IPE yang memberikan kontribusi dalam isu lingkungan global. Yang pertama ada perspektif teknosentris. Perspektif ini berdasar pada keunggulan nilai-nilai budaya barat dan juga berdasar pada asumsi bahwa tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi ialah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknosentrisme sendiri terbagi menjadi dua, yaitu konservatif dan reformis. Teknosentrisme konservatif berpendapat bahwa perubahan ekologi harus menyertai pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak berarti bahwa perubahan itu negatif. Perspektif ini menentang klaim bahwa pertumbuhan ekonomi modern bertanggung jawab atas degradasi lingkungan. Sedangkan teknosentrisme reformis terdiri atas dua fitur, yaitu pendekatan yang berakar pada ekonomi dan dari asumsi bahwa degradasi lingkungan adalah hasil yang tidak sengaja dari pertumbuhan ekonomi modern. Perspektif ini berpendapat bahwa lingkungan dihargai secara
Yang kedua yaitu perspektif ekosentris. Perspektif ini berdasar pada penolakan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berlangsung terus-menerus dan kritik terhadap kapitalisme global. Dalam perspektif ini, ekonomi dipandang sebagai subsistem dari alam dan lingkungan daripada sebaliknya. Dan yang terakhir ada teori ekonomi konvensional. Teori ini berdasar pada pembangunan teorema berdasarkan asumsi yang dipertanyakan mengenai sifat-sifat manusia, alih-alih mengintegrasikan sikap manusia atau organisasi yang akan diamati Perkembangan dalam isu lingkungan global. Perhatian global terhadap degradasi lingkungan merupakan fenomena yang berasal dari 3 sumber. Sumber pertama, Konferensi Internasional PBB. Konferensi ini dimulai di Stockholm pada tahun 1972, di mana terjadi suatu pembuatan hubungan antara lingkungan dan pembangunan, sehingga terbentuklah Agenda 21 yang terdapat kerangka kerja masa depan dalam upaya menghentikan degradasi lingkungan. 10 tahun setelah itu, para pemimpin dunia, perwakilan masyarakat sipil, pemimpin bisnis dan jurnalis berkumpul pada tahun 2002 di Johannesburg untuk KTT Dunia tentang pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan The Earth Summit 2002 atau Rio Plus 10. Namun, dalam Rio Plus 10 ini, isu pengangguran gas rumah kaca belum tercapai. Sumber kedua adalah ilmu pengetahuan. Beberapa terobosan dibuat di bidang pengetahuan ilmiah, terutama penemuan lubang ozon di atas Antartika pada tahun 1985 yang membuat pemerintah bertindak. Istilah komunitas epistemik menggambarkan bahwa ilmu dan pengambil keputusan memiliki basis pengetahuan yang sama. Komunitas epistemik adalah kunci dalam menciptakan solusi yang efektif untuk masalah terkait lingkungan. Komunitas ini juga memunculkan kebijaksanaan kontroversial, seperti The Limits to Grow oleh Dennis dan Donella Meadows. Tesis yang diberikan di dalamnya dianggap kontroversial karena menyatakan bahwa bumi memiliki sumber daya yang terbatas dan pasti akan habis jika langkah-langkah konservasi tidak diambil. Sumber ketiga adalah bencana lingkungan. Faktor ketiga yang berkontribusi pada kesadaran akan hubungan antara lingkungan dan ekonomi adalah serangkaian kecelakaan lingkungan yang terjadi pada 1960-an, 70-an, dan 80-an yang disebut dengan insiden Torrey Canyon, Seveso, dan Bhopal. Insiden-insiden ini menunjukkan bahwa metode produksi modern, industrialisasi, dan sistem transportasi justru mengancam kesehatan dan keselamatan daripada memberikan upaya pemberantasan kemiskinan. Peristiwa ini didorong oleh dua perkembangan politik, yaitu munculnya gelombang kedua environmentalisme dan berakhirnya Perang Dingin. Selanjutnya ada pengaruh utama lingkungan hidup. Setelah konferensi Rio pada tahun 1992, masalah lingkungan secara definitif pindah dari pinggiran ke pusat politik di tingkat domestik dan internasional. Ada 3 fitur utama yang menjadi ciri pengaruh utama lingkungan hidup saat ini, yaitu ciri pertama, pengaruh utama lingkungan terletak pada pengembangan regulasi lingkungan di tingkat domestik. Negara bagian kedua utara dan selatan telah membentuk kementerian sepenuhnya yang ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kementerian-kementerian ini telah mengantarkan undang-undang untuk menjelaskan mengenai dapat diterimanya batas polusi, mengelola sumber daya secara berkelanjutan, serta menjelaskan cara dalam menetapkan hukuman untuk kegiatan yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan. Tentu saja, ada persisian di tingkat domestik mengenai campuran kebijakan terbaik yang harus diikuti, dan masih ada kelompok yang menentang undang-undang lingkungan. Permasalahan tersebut sudah menjadi hal biasa di banyak negara bagian dalam memulai penilaian dampak lingkungan sebagai rutinitas tindakan ketika merencanakan proyek baru. Ciri kedua yaitu isu lingkungan menjadi yang utama mengalir dalam banyak organisasi internasional. Banyak kritikus yang disebut penghijauan, lembaga internasional menaruhkan sedikit jika ada kontribusi nyata untuk lingkungan keberlanjutan environmental. Hal tersebut merupakan sebuah kritik penting, tetapi dalam konteks ini, isu utamanya adalah perubahan sikap organisasi internasional dari permusuhan, skeptisisme, dan dalam beberapa kasus-kasus yang tampaknya memunculkan sinisme terhadap keterlibatan dengan argumen para pencinta lingkungan. Misalnya, pendekatan Bank Dunia terhadap lingkungan telah mengalami perubahan yang signifikan. Padahal, dulu bank mengabaikan masalah lingkungan dan tidak berusaha untuk menilai konsekuensi lingkungan dari pinjamannya. Kemudian, UNCED Bank Dunia secara sadar berusaha untuk mengembangkan Green Portfolio.
Ciri ketiga, pengaruh utama lingkungan dalam ekonomi politik global dapat dilihat pada perilaku perusahaan besar. Menanggapi tindakan aktivis lingkungan dan kebijakan pemerintah departemen, bisnis telah mengubah profilnya dan mengadopsi pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan sumber daya. Beberapa perusahaan terlibat dalam praktik pada nilai nominal seperti pertambangan, eksplorasi, dan produksi minyak yang telah menganut konsep pembangunan berkelanjutan. Namun, tidak semua perusahaan telah mengadopsi konsep tersebut. Banyak perusahaan terus beroperasi dengan cara mempertahankan praktik konvensional dan karena itu berkontribusi pada lingkungan degradasi. Isu-isu di lingkungan global. 1. Pembangunan berkelanjutan. Dari sekian banyak isu yang diperdebatkan dalam ekonomi politik perubahan lingkungan global, pembangunan berkelanjutan adalah yang paling mendesak. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya serius untuk mendamaikan dan untuk memenuhi ujian mendesak dalam kebutuhan negara-negara berkembang. Dalam upaya mereka untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kerusakan yang ditimbulkan. Dalam pandangan ini, mengejar pertumbuhan ekonomi dapat menjadi kontraproduktif karena pertumbuhan seperti itu sering merangsang kebijakan yang merusak lingkungan. Implikasi dari pendekatan ini adalah bahwa mereka yang mengonsumsi paling banyak memiliki tanggung jawab terbesar untuk mengambil tindakan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah solusi dominan saat ini untuk pembangunan. 2. Perubahan iklim. Laporan terbaru dari panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC dengan tegas menetapkan arti penting masalah. Pemanasan sistem iklim tidak diragukan lagi, dan sejak 1950-an banyak perubahan yang diamati belum pernah terjadi sebelumnya. Selama beberapa dekade hingga ribuan tahun, laporan lebih lanjut menyatakan bahwa menstabilkan sistem iklim akan membutuhkan pengurangan substansial dan berkelanjutan dari emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Dampak nyata dari pemanasan global seperti badai, kekeringan, dan gangguan terhadap pola cuaca atau serta komitmen internasional telah menyebabkan banyak pemerintah untuk memulai langkah-langkah yang bertujuan untuk menghentikan pemanasan global. Panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC didirikan pada tahun 1988 adalah sinyal besar pertama bahwa perubahan iklim telah menjadi isu politik internasional yang penting. 3. Pembebasan lahan transnasional. Akuisisi tanah lintas negara dalam dekade terakhir. Akuisisi lahan pertanian skala besar di selatan oleh perusahaan asing dan negara telah menjadi topik perdebatan sengit. Penjelasan utama berpusat pada pencarian ketahanan pangan oleh negara-negara investor. Pencarian energi terbarukan telah mendorong produksi dan pengguna biofuel oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan berbagai negara anggota Uni Eropa serta ekonomi pasar berkembang seperti Brasil, China, India, dan Afrika Selatan. 4. Keuangan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap negara-negara berkembang diakui secara luas. Misalnya, laporan pembangunan dunia pada tahun 2010 memperkirakan bahwa negara-negara berkembang akan menanggung antara 75 dan 80% dari biaya kerusakan yang terkait dengan perubahan iklim. Terlepas dari kesepakatan umum ini, penyediaan pendanaan iklim telah gagal memenuhi permintaan negara-negara berkembang, dan ada sejumlah masalah terkait tata kelola pendanaan iklim. Negara-negara Annex I berkewajiban untuk menyediakan sumber daya keuangan baru dan tambahan untuk negara-negara miskin. Selain itu, tidak ada konsensus mengenai pendanaan yang diperlukan untuk membantu negara-negara beradaptasi dengan ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. 5. Keamanan iklim. Di sini kita membuat hubungan antara IPL keamanan dan IPL lingkungan dengan berfokus pada keamanan iklim. Perhatian terhadap hubungan antara lingkungan dan keamanan muncul pada tahun 1980-an. Penelitian tentang keterkaitan antara perubahan iklim dan keamanan dapat diklasifikasikan ke dalam dua perspektif utama. Dalam perspektif pertama, keamanan iklim disajikan dalam bentuk ancaman. Pendekatan kedua untuk keamanan iklim berfokus pada kerentanan daripada konflik, berbeda dengan perspektif konflik yang menghubungkan keprihatinannya dengan pendekatan tradisional terhadap keamanan. Fokus pada kerentanan terhutang pada paradigma keamanan manusia.
Kesimpulan, dalam kritik yang kuat dan berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan pasca perang, Escobar berpendapat bahwa wacana pembangunan dimulai pada tahun 1949 dengan pidato Presiden Truman. Dia mengucapkan dukungan besar-besaran untuk pembangunan. Perspektif ini berguna mengingatkan kita akan peran kekuatan eksternal dalam membangun pembangunan dan pentingnya iklim politik internasional. Namun, pandangan Escobar adalah terbatas, karena menghilangkan otonomi dari negara berkembang dan menjadikan mereka penerima pasif dari kebijakan Barat. Karena sesungguhnya pembangunan adalah pusat perhatian dengan masalah material dan normatif. Telah tercatat dalam agenda internasional. Pengorganisasian, pemajuan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dan internasional merupakan hasil dari struktur perubahan ekonomi politik global dan adaptasi aktor negara dan non-negara